tokoh berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang utuh dan kokoh dari masalah sehingga membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun program pelayanan bimbingan keluarga sakinah yaitu meningkatkan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin, memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah, membantu pembinaan keluarga sakinah. Fungsi KUA dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pernikahan dengan memberikan nasihat kepada setiap calon pengantin, melakukan pencatatan supaya bisa tertib dalam melakukan pernikahan. Selain itu, fungsi KUA dalam memberikan bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin mengetahui lebih dalam mengenai pernikahan, karena banyak dasar-dasar pernikahan tidak diketahui oleh calon pengantin, khususnya catin-catin muda yang melaksanakan pernikahan ilmu pengetahuannya masih kurang, maka disinilah kantor urusan agama dapat dijalankan fungsinya. Adapun materi wajib dari bimbingan perkawinan yaitu yang pertama, membangun landasan keluarga sakinah. Yang kedua, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Yang ketiga, dinamika perkawinan. Yang keempat, kebutuhan keluarga. Yang kelima, kesehatan keluarga. Yang keenam, membangun generasi yang berkualitas. Yang ketujuh, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dan yang kedelapan yaitu mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Berdasarkan ke Dirjen Bimas Islam nomor 373/1917, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi 16 JPL. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua adalah problematika pasca pernikahan. Yang pertama ada hubungan komunikasi yang kurang baik. Komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya melalui komunikasi. Dan dengan komunikasi pula manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kita ketahui, setiap insan manusia pasti ingin melengkapi hidupnya dengan menikah. Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang sakral dan diinginkan oleh setiap orang. Namun pada realita yang terjadi antara suami dengan istri sering mengalami problem yang dipicu oleh hubungan komunikasi yang kurang baik antara keduanya, sehingga mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Yang kedua ada hak dan kewajiban suami istri terabaikan. Peran dan fungsi suami istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat, di mana hak adalah sesuatu yang mesti diterima dan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan seseorang ke orang lain. Hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi tolak ukur apakah suami istri sudah menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Seringkali dalam pernikahan hak dan kewajiban terabaikan sehingga menimbulkan pertengkaran. Seperti contoh, seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan begitu juga istrinya tidak bisa mendapatkan haknya untuk menerima nafkah tersebut. Yang selanjutnya problematika dalam kehidupan pasangan suami istri, perspektif dalam hukum keluarga Islam. Yang ketiga yaitu campur tangan mertua dan orang tua. Sebenarnya hal yang wajar ketika orang tua atau mertua itu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, itu hal yang wajar. Tapi yang nggak wajar itu jika terlalu berlebihan. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir yaitu perbedaan pendapat. Dalam dua otak antara suami dan istri itu hal yang wajar ketika berbeda pendapat. Namun kembali ke mereka sendiri ya, bagaimana menyikapi ketika ada perbedaan pendapat. Apakah saling menerima atau keras kepala ingin pendapat dia yang diterima. Jadi yang keempat ini adalah perbedaan pendapat.